dia kan melaporkan ke polisi, saya melaporkan ke organisasi saya. Ya saya jujur-jujuran aja, saya sebagai seorang dokter, saya punya hak untuk melakukan edukasi ya, baik secara preventif, secara kuratif, secara rehabilitatif, itu kita sebagai dokter itu diperbolehkan untuk melakukan edukasi. Saya sampaikan ke ID dan sampai dibuatkan sidang besar, diperdengarkan. Mereka berkata juga ini nggak ada intensi untuk mencemar nama baik, ini semuanya edukasi. Saya bilang bantu saya dan akhirnya Ketua ID membuatkan surat bahwa memang itu merupakan edukasi yang wajar. Dok, selama 2 tahun dokter mengarungi kasus ini, dok, perjalanan paling berat di antara itu apa sih, dok? Ditahan. Nggak ngomong saya. Ya ditahan. Nggak ada mimpi dalam hidup saya. Apalagi saya bukan ingin menjatuhkan orang atau apa yang saya buat itu suatu pidana ya. Saya kan ingin membantu orang, ingin mencerdaskan bangsa, ingin ngasih edukasi. Saya nggak nyangka endingnya bisa sampai seperti itu. Mungkin ke depannya lagi dokter akan lebih aware dan hati-hati nggak sih, dok, untuk berbicara dengan orang? Pasti. Ya, masalah ini buat saya itu kena mental banget sih sebenarnya. Tapi bukan artinya saya berhenti untuk melakukan edukasi. Makanya saya berubah sistemnya menjadi podcast. Kalau podcast kan yang datang malah sumber saya kan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Ya, saya ubah sistemnya jadi seperti itu punya. Tapi saya nggak membicarakan kebenaran. Karena memang rakyat Indonesia menurut saya tetap harus diedukasi sih. Masih banyak yang kurang pintar di Indonesia ini. Masih banyak yang butuh ilmu di Indonesia ini. Dan jalur saya memang jalur edukasi. Untungnya saya ditemenin oleh orang-orang hebat ya. Keluarga-keluarga saya yang luar biasa. Pengacara saya sampai curhat loh dengan pengacara saya. Saya ngomong, apakah saya ini memang salah, Bang? Ya, saya pernah ngomong kan, apa aku ini memang salah? Apa aku ini memang secara hukum pantas untuk dipenjara? Enggak, Dok, enggak. Kamu sudah di jalan yang benar. Setiap kali saya curhat dengan orang, enggak, Dok, kamu sudah jalan yang benar. Apa yang kamu perjuangkan ini? Saya semangat lagi. Ya, untungnya netizen Indonesia juga luar biasa cerdas, support saya. Mereka isi link petisi dan itu buat saya semangat sih sebenarnya. Dok, setelah minta maaf dengan Kartika Putri yang tadi dokter bilang bahwa iya dia akan maafkan tapi proses hukum berjalan terus. Apakah setelah itu ada komunikasi lagi dengan Kak Kartika? Nggak ada. Dan saya nyesel minta maaf. Saya nyesel ngamen minta maaf keliling. Dan itu membuat saya seolah-olah merendahkan diri saya sendiri. Saya nyesal. Jadi bagi kalian semua, kalau nggak salah, nggak usah minta maaf, nggak usah sok baik hati minta maaf. Ya, saya terlalu baik hati, sok-sok minta maaf, dia suruh minta maaf, entah berapa puluh kali saya minta maaf. Dan itu dilakukan cuma untuk mempermalukan saya. Apakah yang membuat dokter minta maaf atau tadinya ada niatan untuk itikat baik, kalau minta maaf kasus ini akan berhenti? Tadinya memang seperti itu kan, kalau permintaan maaf kasusnya bisa berhenti ya kenapa enggak kan. Dan saya juga menilai kan beliau adalah orang yang, ya dengan image beliau adalah orang yang sangat besar hati kan. Sangat besar hati, ya saya ini bukan siapa-siapa. Ilmu saya juga jauh banget dibandingkan dengan ilmu beliau ya. Saya pengen belajar dari beliau. Ya, saya pikir beliau akan besar hati, tapi berkali-kali malah jadinya seperti ini. Dan saya melihat ini sepertinya ada intensi dendam jadinya. Saat itu apa yang dibicarakan oleh kedua belah pihak, dokter dengan Kartika? Saya menyampaikan permintaan maaf dari dalam hati saya dan setulus-tulusnya saya bilang. Dan kalau saya tahu nggak bisa mengobati apapun, saya bilang, tapi kasih saya kesempatan, apa yang bisa saya lakukan untuk sedikit memperbaiki keadaan ini atau apa yang kamu inginkan kayak gitu. Aduh, aku kalau ingat sana aku trauma deh sumpah. Jadi seolah-olah aku tuh mempermalukan diriku sendiri, menelanjangi diriku kayak ngamen untuk dipermalukan. Paham gak sih? Saya ngamen minta maaf cuma untuk dipermalukan dan ujung-ujungnya juga kayak, ya kamu minta maaf ya. Kalau kamu minta maaf, aku nggak apa-apain nih. Dia sudah minta maaf keliling ruangan kayak gitu punya. Atau ya udah, kalau misalnya nggak kayak gitu, kamu buka baju kamu keliling lapangan tanpa baju. Kalau kamu sudah seperti itu punya, saya maafkan. Sudah keliling lari duduk di sini punya, masih nggak dimaafkan. Tetap dilaporin. Kan artinya kan cuma ingin mempermalukan saja kan. Padahal yang lari itu nggak bersalah sedikit pun. Itu yang saya rasakan. Kamu bayangkan sendiri aja. Pihak Kartika ditemani oleh siapa, dok? Hanya sendiri atau sama suaminya? Ada pengacara beliau. Ada suaminya juga tapi tidak ada di ruangan pada waktu itu. Tidak ada yang tertulis untuk permintaan maaf. Ya kan beliau tidak menerima, artinya kasusnya tetap lanjut. Untuk apa ada tertulisnya?
Makanya saya juga sebagai itikat baik saya, dari bulan Desember sampai bulan sekarang kan saya tidak berbicara. Di media ada nggak saya bicara? Semua yang nyolokin mic ke saya. Ada saya berbicara? Nggak ada. Itu sebagai itikat baik saya. Ya udah, maksud saya sudah buat sikap seperti ini nih. Ya kalau misalnya kamu legowo, maafkan saya, kan harusnya nggak usah dibahas-bahas lagi. Ya tapi kan bukan artinya saya diam terus diserang habis-habisan. Sama seperti ya, dah kamu diam ya. Kalau kamu diam, saya melihat itikat baik dari kamu, akan saya maafkan. Tapi saya diam, habis itu dilemparin pisau. Ya mending saya tangkis aja lah. Ngapain saya harus diam seperti itu punya? Diam untuk dibodohi. Oke? Sorry ya kalau agak emosional. Terima kasih dong. Doakan saya. Mana kalian dapat ini jindan?